Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Apriliani Deswita dengan NPM 20202150560 dari kelas R2G jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah menyimak dan berbicara. Saya akan menceritakan kembali pengalaman saya mengalami patah tulang waktu kecil di bagian tangan sebelah kiri. Pada saat itu, saya sedang berada di rumah bersama kedua orang tua saya, dan pada siang hari itu saya memiliki janji dengan teman-teman saya untuk bermain sepeda bersama. Namun, ibu saya tidak mengizinkan saya keluar dan menyuruh saya untuk tidur siang, dan saya menuruti perkataan ibu saya. Namun, setelah kedua orang tua saya tertidur, saya mengendap-endap berjalan keluar untuk pergi bermain bersama teman-teman saya. Dan benar saja saat saya berada di luar, teman-teman saya masih berada di luar dengan sepedanya masing-masing. Yang pada saat itu saya tidak memiliki sepeda, saya dipinjamkan oleh teman saya sepeda lamanya yang baru diperbaiki. Di sana saya membonceng salah satu teman saya. Kami bermain sepeda dengan jarak yang cukup jauh dari rumah. Lalu saat ingin memasuki azan zuhur, kami memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan, saya dan teman saya yang saya boncengi terjatuh dari sepeda. Teman saya mengalami luka di bagian kaki, dan saya tidak sadarkan diri dengan posisi tangan sebelah kiri tertindih badan saya. Lalu saya terbangun melihat semua orang sudah berada di dekat saya, termasuk kedua orang tua saya. Ayah saya langsung menggendong saya ke dalam sebuah mobil dan menuju ke tukang urut terdekat yang ada di sana. Dan setelah rutin mengurut tangan saya, tidak ada perkembangan sama sekali. Tangan saya masih saja sakit dan waktu itu bengkak. Setelah itu, salah satu saudara saya yang berada di Semarang menyarankan untuk membawa saya ke salah satu rumah sakit yang berada di Solo, dan saya dari Bekasi langsung menuju ke rumah sakit tersebut. Lalu sesampainya di sana, dokter meminta saya untuk meronsen tangan kiri saya, dan ternyata tangan saya yang tadinya hanya patah satu tulang menjadi patah dua tulang dan remuk. Dan pada saat itu dokter langsung menyarankan untuk saya melakukan operasi tangan kiri saya. Namun karena saya yang trauma, ketika dokter dan suster mendekati saya dan ingin memegang tangan saya selalu memberontak. Waktu itu ada beberapa orang yang memegangi saya, lalu saya dibius total. Dan setelah saya dibius, saya dibawa ke ruang operasi, dan ibu saya bilang waktu itu dia disuruh melihat bagaimana tangan sebelah kiri saya dirobek dan dipasang sebuah besi di dekat tulang saya untuk membenarkan tulang saya yang patah. Dan setelah operasi, saya ditempatkan di satu ruangan, dan saya terbangun dengan tangan sebelah kiri saya sudah terbalut dengan perban dan juga ada selang darah, dan di sebelah kanan tangan saya sudah ada selang infusnya. Lalu dokter menyarankan saya untuk dirawat selama kurang lebih 3 bulan, namun saya menolaknya karena saya terlalu takut berada di sana. Lalu dokter pun mengizinkan saya untuk dirawat di rumah dengan membawa selang darah dan selang infus, dan juga dengan syarat check up secara rutin. Namun orang tua saya memutuskan untuk mengembalikan saya untuk kembali dirawat di rumah sakit Solo karena kedua orang tua saya merasa jarak yang cukup jauh dari rumah saudara saya yang berada di Semarang ke rumah sakit Solo tersebut. Selama saya di rumah sakit, saya dilatih untuk memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat lainnya, menaikkan barang dan menurunkan barang. Namun karena saya yang terlalu takut,
saya jarang mengikuti perintah tersebut. Dan sampai akhirnya saya dinyatakan sembuh, boleh pulang. Namun tangan sebelah kiri saya tidak bisa lurus dengan sempurna dan tidak boleh mengangkat barang yang terlalu berat ataupun mengangkat barang terlalu lama. Dan dari kejadian tersebut menyadarkan saya bahwa firasat seorang ibu itu kuat. Ibu saya yang melarang saya bermain waktu itu, namun saya tidak memperdulikannya dan terjadilah kejadian tersebut. Namun saya tidak menyesali apa yang sudah terjadi, karena apa yang sudah terjadi bisa saya jadikan pengalaman untuk kedepannya. Jadi itu saja yang ingin saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.